Halo, selamat pagi guys. Ketemu lagi barengan sama gue Sigit dan sekarang gue lagi ada di acara yang keren banget. Ini acara dari salah satu UKM musik yang ada di kampus Ponorogo. Itu adalah UKM Music Camp. Tapi sebelumnya gue mau cek sound dulu nih. Biasanya camp kan ada slogannya tuh, ya kan? Kalau dipanggil Bravo Camp itu biasanya jawab nih. Ada yang mau jawab teman-teman di sini? Ada ya? Oke, gue panggil dulu ya. 1, 2, 3. Bravo Camp! Itu dia. Well, masih barengan sama aku ya, teman-teman ya. Gue di sini lagi mau podcast atau ngobrol-ngobrol sama para pemuda-pemuda keren Ponorogo yang aktif banget di ekonomi kreatif atau mungkin di apa ya? Ya hal-hal yang berbau kreatif lah kayak gitu, terutama di dunia musik ya, karena kita lagi ada di dunia musik sekarang. Dan langsung saja, udah barengan sama gue di sini. Ini adalah salah satu. Jadi gini, jadi ini temen udah lama ya, kenal udah cukup lama. Satu frame di komunitas juga, komunitas jazz yang ada di Ponorogo. Nah, beliau ini bisa dibilang leadernya teman-teman. Jadi berjalannya komunitas, berjalannya band, berjalannya banyak hal lah. Itu semua berasal dari otaknya nih orang. Langsung saja deh ke gue perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Yudas Zenio. Halo. Halo. Selamat pagi Mas Selamat Zenio. pagi. Pripun kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Di pandemi seperti ini gimana Mas kesibukannya sekarang dari Mas Zenio sendiri, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut ke Mrs. Holding Sky. Oke. Gitu. Kalau kesibukan kebetulan kalau di Basecamp kita ada Basecamp ya. Yang pertama kita sering produksi jingle, produksi iklan, musik iklan kayak gitu. Kita kan ada studio recording ya kecil-kecilan lah ada. Terus kita bikin merchandise yang Holding Sky juga. Tapi ini udah habis kemarin udah kita buat pre-order. Terus kebetulan ada WO juga. WO ya. Yang di sekitaran teman-teman kita juga itu yang masih aktif juga, sama tetap di dunia musik juga. Saya kan usaha jual beli gitar. Oh iya betul. Di satu tempat di Basecamp itu juga. Oh gitu. Mau dipromosikan nanti nggak apa-apa? Oke, boleh, siap. Kayak gitu Mas. Nah terus untuk teman-teman Mrs. Holding Sky sendiri Mas, selain Mas Zenio kan aktivitasnya ya gue tau lah, dia dari Instastory ataupun WhatsApp, jualan gitar, ngulik-ngulik lagu dan sebagainya. Kalau teman-teman yang lain Mas, masih sering ke Basecamp kah atau bagaimana? Banyak sih yang ke Basecamp, cuman kebetulan teman-teman itu kan kesibukannya masing-masing ya. Sebenarnya ada pekerjaan sendiri-sendiri juga di luar itu. Kebetulan saya yang concern hanya di situ. Gitu. Lainnya itu ada pekerjaan lainnya, seperti ada yang ngajar. Oh iya. Ada beberapa kayaknya ngajar di kampus ini juga. Oh iya. Ya tapi nggak tahu ya itu dosen pembantu atau gimana. Drummer saya itu kan ngajar di sini juga. Oh Pak B. Rizal. Pak Rizal. Rizal itu ya. Ya sama teman-teman lainnya juga ada kerjaan lainnya juga. Oh gitu. Jadi meskipun di pandemi masih ada kesibukan lah ya. Masih ada kesibukan. Dan langsung saja nih Mas, kita ngobrol ke Mrs. Holding Sky. Jadi buat teman-teman, kebangetan kalau belum tahu Mrs. Holding Sky. Jadi Mrs. Holding Sky ini adalah band asli Ponorogo. Band ini bisa dibilang merajai band wedding yang ada di Ponorogo teman-teman. Jadi dimanapun weddingnya, di gedung manapun, terutama gedung megah Ponorogo, gedung Sasana Praja, itu pasti ada Mrs. Holding Sky. Mau di Ponorogo, Madiun, di mana aja Mas biasanya mainnya? Yang jelas di Karsian Madiun yang sering ya. Paling jauh ya sementara ini di Malang untuk wedding. Oh gitu. Wedding di Malang juga pernah kita. Gitu. Kalau di Karsian Madiun ya Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung kita pernah juga. Magetan, Madiun yang sering. Ngawi. Wah keren. Yes, itu dia teman-teman. Dan gue mau nanya nih Mas Zenio, awal mula dari terbentuknya Mrs. Holding Sky itu bagaimana nih dan kapan? Oke. Itu. Kalau kapannya Holding Sky itu diberi nama Holding Sky itu pertama tanggal 5 September 2015. 5 September 2015. Ya, itu pertama kali perform di PCC dulu. PCC. Betul. Tapi sebenarnya saya dengan teman-teman yang lain itu, terutama saya
basis saya Dendi sama keyboardis saya Andri itu kita udah ngeband tuh dari SD tahun 2005. Oh, dari SD. Iya sebenarnya kita udah kenal semua kecuali drummer ya. Iya. Kalau yang vokal ini kita ketemunya waktu zaman SMP lah. Ini kan maksudnya kalau si Danang ini kan jaraknya agak jauh ya. Iya. Dia lebih Lebih gimana ya? dewasa. Lebih dewasa. Jadi kita ketemunya waktu SMP. Tapi belum ngeband. Kita mulai ngeband waktu udah sama-sama kuliah. Oh, gitu. Terus Holding Sky jalan itu 2015. 2015. Setahun sebelum saya lulus kuliah pokoknya. Oh, gitu. Itu mulai terbentuknya Mrs. Holding Sky. Oh, betul. Tapi dari Mas Jinio sendiri tadi ngomong dari SD itu dari SMP atau SMA sering ikut lomba-lomba band Festival, atau- iya. Oh iya. Betul. Gitu. Dunia itu Sekaresidenan Ponorogo, Madiun atau Gimana? ke Sekaresidenan atau ke Dating ke Dulu kemana-mana sih. Aku pernah ke Surabaya, ke Jakarta ya pernah. Wow. Kalau festival ya, Festival. pernah. Dan dari genrenya musik sendiri Mas, dari Mas Jinio ya kita tahu lah teman-teman ya, Mrs. Holding Sky itu kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah. Iya. Kalau nggak salah itu kan jazz pop ya, jazz Iya. fusion lah ya. Gitu. Dari Mas Jinio sendiri dari dulu festivalan setahu kita ya, festival itu lebih ke rock ya, progresif ataupun alternatif ya. Dari Mas Jinio sendiri? Kalau dulu kita waktu SD SMP ya pasti rock lah. Oh, iya. Kita secara ini apa referensi juga belum begitu banyak. Di SMA kita baru malah ngepop, Oh gitu. agak ngepop, pop alternatif lah. Pematana. Baru kuliah itu kita mulai sedikit tahu, kenal musik jazz. Ya sedikit-sedikit lah, sama-sama masih belajar. Kita baru kuliah itu agak bermain musik jazz kayak gitu. Oh gitu. Iya. Kayaknya kalau lihat dari soulnya sampean ya, itu memang lebih cocok di jazz sih teman-teman gitu. Soalnya gue kenal sama Mas Jinio ini udah Mas Jinio lebih fokus ke musik jazz ya pada waktu itu ya, gitu. Jadi pernah lihat sedikit biografinya kalau Mas Jinio itu pernah main festival. Setahu gue festival itu kan rock kayak gitu. Kok kayak bukan Mas Jinio banget aku. Ya itu kan berproses dulu kan. Nah, kenapa nih Mas? Kok bisa menemukan kecintaannya di musik jazz nih? Awalnya dulu waktu kuliah saya kuliah di Malang dulu di Universitas Brawijaya itu ada apa namanya? Ya saya udah mulai dengar musik jazz tapi belum bisa cara mainnya, maksudnya Gitu. belum punya referensi gitu. Terus ada audisi home band player Universitas Brawijaya. Oh, Itu kan tiap 2 tahun ada audisi. bentar, tak potong. Mas Jinio kuliah di? Universitas Brawijaya Oh, Malang. di Malang. Oke. Lanjut. Terus ada audisi untuk home band kampus. Itu tuh tiap 2 tahun di audisi. Saya ikut audisi kebetulan masuk di Universitas Brawijaya. Nah itu ternyata genre wajib di home band itu adalah musik jazz. Oh, gitu. Kan 2 kali audisi. Nah, di audisi kedua lah saya baru belajar. Kan karena lagu wajibnya itu harus mengikuti. Akhirnya kita belajar. Meskipun belum bisa banget. Terus akhirnya di perjalanannya itu saya maksudnya kan diajari kayak gitu. Nah, akhirnya mulai bisa. Oh, gitu. Lagu pertama yang dibawain pada waktu itu apa, Mas? Waktu pertama pada saat itu Spain, Cikorea sama Rio Fang lagunya siapa ya? Itu Lupa tahun berapa, Mas? Lama ya? Waktu kuliah ya 2012. 2012. Kalau lagunya itu sendiri tahun? Wah, tahun lama. Tahun 80-an mungkin. 80-an ya? 80-an. Waduh. Mas, kesulitan dari Mas Jinio sendiri nih mendalami musik jazz. Karena kita tahu ya teman-teman ya, musik jazz itu bisa dibilang yang tersebar nih di masyarakat, tersebar di masyarakat bahwasanya musik jazz itu musik yang sangat berkelas kayak gitu. Hanya orang-orang dengan kelas tertentu lah yang benar-benar bisa menikmati musik jazz. Setuju nggak Mas Jinio? Kalau kita melihat dari sejarah, ini agak melebar. Boleh, nggak apa-apa. Kalau melihat dari sejarah musik jazz itu sebenarnya setauku loh ya, ini bisa dikoreksi sama teman-teman nanti yang lihat. Itu kan lahir dari kaum tertindas sebenarnya. Iya betul. Jadi kalau di hari ini dilihat dari kaum tertentu sebenarnya enggak sih. Karena sebenarnya
yang menonton musik jazz itu kan sebenarnya malah sedikit. Kita lihat jazz yang kayak gimana dulu. Oh iya kayak betul. gitu. Karena banyak aliran ya. Sebenarnya menurut saya beberapa band-band yang hari ini muncul itu sebenarnya bukan jazz sih, dia itu pop alternatif. Gitu. Kalau kayak dulu Faris RM, itu pop alternatif. Kalau kita bilang jazz yang bukan jazz yang sebenarnya ya, kalau kita lihat jazz itu ya seperti Chick Corea, kayak gitulah. Referensinya loh ya. Iya, referensi. Miles Davis, Charlie Parker kayak gitu. Yang swing kayak gitu. Iya, betul. Kalau yang mulai berkembangnya zaman kan memang berpindah ke fusion. Oh iya. Kayak gitu. Jazz rock itu. Fusion itu artinya dari jazz rock sebenarnya. Oh, gitu. Tapi bisa dikombin sama pop ya. Dan itu ternyata di masyarakat yang belum mengenal jazz terlalu dalam itu lebih masuk gitu. Lebih gampang diterima kayak gitu. Benar. Karena kalau jujur gue sendiri ya teman-teman ya, meskipun gue penikmat musik, terus gue juga all genre lah ya. Kalau jujur kalau gue itu all genre. Tapi untuk genre musik sendiri gue lebih suka seperti itu teman-teman. Lebih suka yang blues, lebih suka jazz, klasik. Terus sama apa jenisnya? Musik-musik yang easy listening lah, yang slow mellow seperti itu. Tapi kalau gue dengerin jazz itu memang kalau bener-bener jazz mas ya, pusing saya, rumit banget, beneran rumit banget. Saya dengernya tuh kayak ini kok pada main sendiri-sendiri gitu loh. Tapi kan ada di situ menurutku di situ kita harus belajar kedewasaan dalam bermain musik ya. Jadi kalau kita sebagai apa dulu nih? Kita sebagai musik entertainment atau band, misalnya band yang berkarya itu kita harus beda cara menyikapinya. Kalau kita sebagai musik entertainment kita harus pandai melihat situasi, kita harus lihat listnya nanti. Kita kan sebagai musik entertainment harus tahu listnya itu. Kita main di teman-teman kuliah, teman-teman SMA, kita wedding di area, mohon maaf ya maksudnya kita di desa mana mainnya atau di gedung apa, tamunya seperti apa. Kita harus sedikit riset, biasanya tanya-tanya ini yang datang misalnya dari sesi 1, 2, 3 ini, yang datang sesi pertama ini sekitar umuran berapa. Kita akan menyesuaikan list lagunya nanti, kayak gitu. Menyesuaikan cara mainnya biar kita nggak salah juga. Ini orang ini mau disuguhin apa ini? Ini tahu orang maksudnya nyon sewu orang tahun 70-an 80-an kita suguhin tahun 2000-an kan dia nggak tahu lah. Iya, nggak tahu benar. Kayak gitu. Nah, gini, ada yang menarik nih. Jujur ya Mas Jin ya. Aku kan udah cukup, gue kan udah kenal lama sama Mas Jin kan udah cukup lama ya. Pernah beberapa kali ikut sama Mrs. Holdingskaya ketika main dan sebagainya seperti itu. Jujur ketika saya melihat Mas Jin ini sebagai leadernya nih dengan strukturalnya yang dipersiapkan mau main, jujur saya sendiri nganggapnya waduh nih orang kok jujur ya Mas ya, sorry ya, ribet banget sih. Maksudnya semua kok harus ini ini maksudku apakah nggak bisa fleksibel gitu loh. Tapi ternyata teman-teman ketika itu diterapkan serius, gue belajar banyak hal sama sampean. Yaitu persiapan itulah yang nantinya membentuk kesuksesan penampilan kita. Serius, gue sering kayak gitu dan itu gue terapkan di dunia kerja gue yang sekarang kayak gitu. Jadi mulai yang dulunya gue anggap nih Mas ini kok ribet banget sih, semuanya gue harus kayak gini, tapi ketika gue praktekin, waduh ini ternyata keren banget sih. Ya itu gitu sih. Itu menurutku pengalaman waktu saya di Malang sih. Jadi awal-awal dulu kayak band punya kru itu kayak gaya banget tuh. Iya benar. Band nggak punya kru, sedangkan pada saat jadwal kita padat, itu nggak bisa dipungkiri masa kita mau bawa alat sendiri terus, padahal kita main dari Jumat Sabtu Minggu, misalnya Sabtu Minggu. Dan Sabtu Minggu itu kan nggak cuma main paginya aja, kadang-kadang pagi malam. Ya, kita kan perlu ini juga, tim produksinya harus ada sendiri, fotografernya harus. Soalnya band nggak hanya main bagusnya aja, kita harus punya materi untuk kita florkan ke semua orang. Eksistensi kita seperti apa, kegiatan kita seperti apa, biar mereka tahu juga.
Wih. kayak gitu. Iya itu sih. Dan dari nama Mrs. Holding Sky Mas, Oke. itu artinya apa? Jadi Mrs. Holding Sky itu kan sebenarnya beriringan dengan saya dan teman-teman membuat komunitas Jazz Dylan. Jazz Dylan itu kan namanya mengambil dari Jadilan ya, kita serempet-serempetkan lah. Serempet-serempetin lah, benar. Nah itu kalau Miss Holding Sky itu artinya Dewi Songgo Langit sebenarnya. Dewi Songgo. Tapi ya itu sebenarnya kalau dia di Inggris-Inggriskan lah. Kata yang tepat itu yaitu Mrs. Holding Sky gitu. Ya gitu ya. Seperti kurang lebihnya merepresentasikan dari bahwa dari Ponorogo gitu loh. Betul. Dewi Songgo Langitnya itu sendiri. Iya. Dan dari Mrs. Holding Sky ini ada berapa personil Mas? Kalau personil sebenarnya kita bertujuh. Ya saya Genio di gitar. Bisa dikenalin. Satu-satu dulu ya. Genio di gitar, Dendi di bass, vokalnya Danang, Andri di keyboard, terus si Mas Oni. Oh iya. Mas Oni juga kadang di keyboard, kadang di Ewi. Ewi itu? Ewi itu apa ya, semacam saksofon tapi elektronik. Oh yang elektrik ya? Elektrik. Iya, betul. Terus BY, Mas Rizal, ya BY. Terus si ini apa namanya, Berlian ini baru masuk. Oh gitu, itu di vokal? Ya itu untuk vokal wedding kita sih. Kita kan ada format wedding, ada format yang ini berkarya, itu beda lagi. Oh beda? Oh gitu. Kalau di wedding formatnya itu plus Willy. Oh iya, Willy. Cuman kalau wedding si Mas Oni nggak ikut memang. Kalau yang berkarya Mas Oni ikut. Kayak gitu. Oh ada setiap setiap penampilan di wedding ataupun di karya musisi personilnya juga ada yang di. Ya ada beda. Karena Mas Oni kebetulan beliau kan ini ASN ya. Oh iya betul. Jadi nggak bisa misal kita ada job di hari-hari aktif kan nggak mungkin kan. Sabtu Minggu pun belum tentu bisa. Ya betul. Jadi memang kita formatnya bertujuh. Ya kalau untuk wedding. Kalau misal kita kayak main di Ngayog Jazz gitu. Iya betul. Itu bisa full semuanya ikut gitu. Iya. Berlapan itu ikut semua. Biasanya Mas, selain di event wedding yang biasa sampean sama teman-teman Mrs. Holding Sky jalanin atau lakukan ya, event apa aja Mas selain itu biasanya? Kita event rutin tahunan atau bulanan lah. Kita event pensi itu sering. Pensi di Madiun, di Ponorogo juga sering. Kayak event jazz dulu juga sering sih. Kalau tahunan ya kayak Ngayog Jazz, Reog Jazz kayak gitu. Iya itu. Perasaan kalau nggak salah dari Jazz Dylan itu sendiri ada agenda bikin event ya dulu ya di event cafe bulanan seperti itu event bulanan teman-teman. Gitu. Jadi jauh sebelum pandemi Jazz Dylan ini udah sering bikin event teman-teman. Jadi selain mereka berkarya, mereka juga berkarya untuk teman-teman mungkin lebih pengenalan ya tentang musik jazz ke teman-teman tuh bagaimana seperti itu. Musisi-musisi jazz yang ada di Ponorogo itu siapa-siapa aja sih seperti itu. Biasanya dulu sering mainnya di kafe-kafe yang ada di Ponorogo setiap bulan kayak gitu. Kita juga pas kalau ada, ya kita tidak mengharapkan sebenarnya ya, tapi kalau ada di Indonesia lagi ada salah satu bencana atau apa, Jazz Dylan itu sendiri juga sering aktif di situ buat penggalangan dana untuk korban-korban bencana alam seperti itu Mas Zinio. betul. Tepuk tangan dong buat Mas Zinio. Wah keren banget nih anjir. Mas, dari Mrs. Holding Sky itu sendiri ngambil genre musiknya apa nih Mas di wedding dan juga di karya? Ada perbedaan kan atau ada sama? bedanya. Kalau kita di di musik wedding otomatis kita bilangnya di musik entertainment. Musik entertainment. Nah itu kita hampir semua jenis musik sih. Bahkan kita beberapa kali juga main musik dangdut. Oh iya. Karena kita bekerja di bidang profesional. Itu kan kerja. Kita bilangnya udah kerja. Kalau dulu mungkin awal-awal itu hobi. Idealis lah ya. Tapi kalau sekarang bisa dibilang kerja lah karena ada hasilnya. Anak-anak sudah mulai merasakan lah dari 2 tahun pertama kita buat Holding Sky, alhamdulillah responnya baik di dunia wedding ya. Jadi
alhamdulillah bisa merasakan dan anak-anak bisa menyikapi itu untuk sebuah pekerjaan. Kalau di berkarya ya kita lebih ke sedikit idealis, nggak terlalu idealis banget lah. Itu bisa dikatakan fusion atau pop alternatif kayak Fusion atau pop alternatif gitu. ya. Iya, kayak gitu. Kayak gitu. Dan gini Mas, kita udah mulai masuk di obrolan pandemi nih. Oke. Dari Mas Zenio sendiri nih, tanggapan dari selaku anak muda Ponorogo yang aktif di bidang kreatif Ponorogo, apalagi band wedding, itu seperti itu. Menanggapi pandemik seperti ini gimana Mas? Ini udah barusan kemarin ya, COVID ulang tahun yang ke-1 tahun. Aduh ini lucu ini ulang tahun 1 tahun buat pandemi. Gimana Mas Zin? Kalau di pandemi ini menurut saya ya, bagi pelaku di dunia wedding atau entertain atau event, itu sebenarnya yang diperlukan adalah sebuah regulasi yang jelas. Jadi ketika memang ada aturan itu bisa disamaratakan, misalkan di aturan ini boleh di bidang kita semua ini juga bisa boleh, dan regulasinya seperti apa kayak gitu. Oh gitu. Dan sampai sekarang memang regulasinya masih ini tiap daerah berbeda-beda. Nah nanti mungkin ke depan kayaknya akan ada regulasi yang lebih jelas lagi lah kayaknya gitu. Semoga saja. Sempat ada mediasi nggak Mas dari pemerintah daerah? Pernah dulu waktu awal-awal apa namanya, awal-awal pandemi itu sudah pernah ada mediasi audiensi dengan DPR dan Bupati Ponorogo pada saat tahun lalu, dan itu akhirnya muncullah take away itu. Oh iya. Nah itu. Terus akhirnya wedding bisa berjalan lagi per bulan Agustus kalau nggak salah. Karena saya ingat banget dari 22 Maret 2020. 22 kita main, 23 main juga pagi malam. Itu terakhir kita main lagi itu Agustus tanggal 1. Wow. Padahal itu jadwalnya tercancel, terreschedule sih paling banyak, ini nggak cancel rata-rata schedule. Itu 1 Agustus kita main lagi sampai terakhir 23 Januari 2021. 23 Januari. Itu kita off lagi sampai sekarang. Iya. Padahal kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman mungkin mengikuti Mrs. Holding Sky atau WhatsApp-nya Mas Zenio atau Instagram-nya Mas Zenio, itu sering banget upload gigs ya, atau jadwal main kayak gitu, terutama di Mrs. Holding Sky itu sendiri. Biasanya setahu saya 1 bulan tuh nggak ada yang absen, nggak ada yang kosong. Sabtu Minggu nggak ada yang kosong, bahkan jadwal untuk tahun depan pun biasanya sudah ada kayak gitu. Keren banget sih. Dan untuk pandemi seperti ini, waduh, itu pasti berdampak banget ya untuk Mrs. Holding Sky ya. Mungkin kalau ngomong dari sisi materi ataupun finansial, semuanya pasti berdampak lah ya teman-teman ya. Mulai dari yang berkecimpung di dunia entertain ataupun bisnis, semuanya pasti berdampak. Nah, untuk kegiatan dari Mrs. Holding Sky itu sendiri Mas, bagaimana nih di pandemi seperti ini? Masih ada latihan rutin kah? Atau mungkin kumpul-kumpul sekedar supaya satu personil ini tetap gitu loh. Karena kita ada base camp ya, itu hampir tiap hari lah kita itu ada pertemuan, meskipun cuma ya ngopi kayak gitu. Cuman kalau latihan biasanya minimal dalam 1 bulan, misal nggak ada wedding sama sekali ya, kayak bulan-bulan Februari ini kemarin kan nggak ada sama sekali. Kita latihan selama 2-3 kali lah dalam 1 bulan, kayak gitu. Kita bisa mempersiapkan event-event yang jauh hari yang mungkin requestnya belum pernah kita bawakan. Terus ada beberapa format wedding yang orkestra misalnya kayak gitu, kita siapkan lebih awal dulu latihannya kayak gitu. Ada yang request format orkestra juga Mas? Ya pernah beberapa kali juga. Ini kan ada yang akan berjalan juga event yang orkestra. Nah ini udah kita cicil lah kayak gitu. Karena pada saat kita sudah berjalan normal, kita itu membuat jadwal latihan ya nggak gampang gitu. Karena teman-teman kan
juga ada kerjaan lain juga. Meskipun kita juga apa namanya konsen di musik wedding juga kayak gitu. Oh, kayak gitu. Dan kesulitan nih Mas bagi untuk Mrs. Holding Sky nih di pandemi seperti ini apa sih? Kalau di pandemi yang jelas kita nggak bisa lah mengejar job yang seperti apa karena regulasi nggak ada, belum ada solusi ya. Tapi yang paling penting itu konten itu tetap bisa jalan. Nah itu gitu. paling susah karena kan meskipun konten wedding banyak ya, kita harus menyortir yang cocok yang mana, yang mau kita post yang mana. Sedangkan kita jangan sampai Instagram atau Facebook dari Holding Sky ini bisa mati sama sekali gitu loh, nggak ada kegiatan apapun. Kita selama pandemi waktu off itu kita malah bikin musik video promo malah. Oh, musik video promo. Nah, ada di YouTube kita. Jadi kita yang pertama udah buat 6 lagu kalau nggak salah. Itu ya cover. Ya, cover. Live gitu. Di video dengan baik. Terus kita buat lagi yang kedua bulan November kalau nggak salah. Itu buat lagi. Terus kita malah sempat buat single. Karena kita nganggur, nggak ada kegiatan. Akhirnya lagu itu udah ada 3 kalau nggak 4 ya, yang sudah pernah kita buat latihan, udah jadi secara materi, tapi nggak sempat untuk record. Nah kebetulan di Basecamp udah ready juga studio recording ya kecil-kecilan gitu. Kita akhirnya produksi di sana, udah ada satu single, tapi masih di YouTube aja sih. Oh gitu. Belum kita kasihkan digital platform lainnya. Apa Mas YouTube-nya Mas? Apanya? YouTube-nya dari Mrs. Holding Sky apa nih? Mrs. Holding Sky Official. Mrs. Holding Sky Official. Jadi buat teman-teman yang pengen dengerin. Oh sorry, itu IG-nya. Oh IG. Mrs. Holding Sky Musik yang YouTube. YouTube-nya Mrs. Holding Sky Musik. Okay. Kalau untuk IG-nya Mrs. Holding Sky Official. Tuh, jadi buat teman-teman yang pengen kepo apa sih Mrs. Holding Sky ya kan, terutama anak-anak yang kurang belum tahu lah, belum tahu lah ya, silahkan dikepoin, asli keren banget. Jujur gue kangen banget sih waktu event-event seperti itu. Kangen Pak Danang nyanyi, gimana dia joget-joget kayak gitu, gimana sering selengeannya Dendi ketika main kayak gitu. Jadi kalau perlu teman-teman tahu, Mas Dendi yang ada di bassnya Mrs. Holding Sky itu adik kandung ya dari Mas Denny itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau lagi kumpul nih atau lagi main, kadang ada perbedaan nih di antara keduanya. Jadi Mas Denny ini lebih terkesan semuanya tuh tertata, harus rapi, gini kayak gitu. Ya kita tahu lah ya, kakak biasanya pertama ya Mas ya. Pertama ya? Iya. Nah kayak gitu pasti seperti ada pikulan secara psikologis. Wah, gue harus mengayomin adik-adik nih kayak gitu. Gak bisa nih selengean. Tapi kalau Mas Dendi, waduh beda. Isinya guyon banget. Kayak gitu Mas. Dan untuk jadwal dari Mrs. Holding Sky itu sendiri Mas, di pandemi seperti ini, banyak banget ya yang di reschedule ataupun di pending ya? Banyak sih. Kita itu yang susah itu gini, mengatur jadwal ulang. Jadi misalkan dari di reschedule, ternyata di jadwal itu kita udah ada job gitu loh. Oh gitu. Tapi sedangkan di musik entertain kita itu memang ada 2 tim. Kita sering kok dalam 1 hari itu bisa 2 event atau 3 event bahkan. Kita pernah di waktu yang bersamaan. Dalam 1 hari ya? Iya, di musik entertainment kan kita bekerjanya di bidang jasa, bukan tentang band yang berkarya itu kan jelas ada figurnya si A, misalnya kayak Dewa 19 ada Ahmad Dhani, ada ini, ada misalnya kayak gitu. Harus ada itu, kalau nggak ada itu berarti bukan Dewa 19. Iya, betul. Kalau di jasa musik entertain kan kita mulai berhasil menjual branding nama Holding Sky itu ya 2 tahun terakhir lah. Kalau tahun 2019 lah. Itu benar-benar pokoknya aku wedding pakai Miss Holding Sky. Yang main siapa dia nggak penting, yang penting Holding Sky. Yang penting Holding Sky. Ketika orang udah tahu Mrs. Holding Sky pasti udah tahu lah kualitasnya ya. Ya kita memang mengejar menjual branding itu sih. Cuman alhamdulillah udah jalan. Tapi kalau habis pandemi ini mendingan
nggak usah double lah mainnya, satu-satu aja. Kita juga lama nggak main tuh, ngaturnya juga susah. Iya benar sih. Kita kan bisa pecah tim soalnya dari 7 orang ya, itu 2 ditaruh di sini, nanti lainnya kita carikan session player lainnya, 2 taruh sini gitu. Biasanya sih gitu kalau double ya. Iya kalau Kita maksimal 3 lah. 3 tempat dalam waktu yang bersamaan. dalam satu hari ya. Dalam satu hari. Ya. Pernah nggak mas dalam satu hari Mrs. Holding Sky itu main 2 atau 3 kali, tapi formatnya format lengkap nih dari Mrs. Holding Sky? Pernah. Berapa kali ya? Kalau 2 kali sering. Pagi malam itu sering. Iya sering. Kalau 3 kali ya cuma beberapa kali. Pernah kita main di Tambak Kemangi, terus di Ndelopo, malamnya di Madiun. Waduh, Pernah, terus besok paginya main lagi. main. Biasa Bener itu dulu biasa beneran kalau waktu nggak pandemi ya. Dan kangen gak sih mas kayak gitu? Yang bikin kangen itu malah di perjalanan ya sebenarnya. Waktu kita misalnya kita keluar kota mainnya besok pagi gitu. Kita main malam itu kan kita cek sound. Betul. Cek sound ke tempat lokasi, terus kita ke penginapan. Nah itu di situlah yang kangen sih. Kalau mainnya ya biasa aja. Mainnya biasa aja. Mungkin lebih persiapannya itu loh sama persiapannya teman-teman tuh waktu proses tuh itu dia. yang lebih mengesankan Lebih lah. mengesankan Kayak prosesnya kayak gitu. Karena setiap main, jujur gue pernah ikut di Mrs. Holding Sky waktu Ngayuk Jazz 2000 berapa mas ya kemarin ya? 18 atau 17 ya? 17 ya. Nah, kalau nggak 17, 18 itu wah memang sih itu pengalaman. Jujur ya, gue sendiri pengalaman yang luar biasa sih. Dimana satu kampung itu beberapa titik, banyak banget titik dijadikan panggung untuk teman-teman jazz main, dan itu seluruh Indonesia teman-teman. Dari Jawa, dari Bali, walah banyak banget. Apalagi kalau udah kedatangan GS nih. Kalau GS yang utama nih. Dulu waktu itu GS-nya Gugun Blues Salter itu, waduh itu keren banget sih. Dan jujur kadang gue sendiri kangen sih mas masa-masa kayak gitu. Iya, yang kangen itu kan prosesnya waktu perjalanan. Waktu perjalanan itu, waduh persiapannya teman-teman, perjalanannya, waduh luar biasa sih. Dan untuk Mrs. Holding Sky itu sendiri mas, ada lagu yang diciptain sendiri nggak sih, dan berapa? Ya yang udah diciptain sebenarnya ada 4 lagu ada. Cuman yang sudah dipublikasikan ke platform digital itu cuma di YouTube ya itu 1 lagu, judulnya Friendzone. Itu ada di YouTube Holding Sky juga tadi. Gitu. Holding Sky Musik, bisa dicek aja teman-teman nanti. Nanti kita akan proses setelah ada single yang berikutnya, kita akan distribusikan ke digital platform lainnya. Gitu. Iya. Kemarin sampean bikin lagu, diupload di Spotify. Spotify tuh Jux ya? Spotify? Semuanya kemarin. Semua? Saya ada 2 lagu, yang satu saya sendiri kan? Iya, lo sampean sendiri. Saya sendiri ada 2 lagu, yang satu lagu instrumen, judulnya Diwangsa, ada di YouTube saya sendiri. Yang satu Hidup Denganmu, itu saya nyanyi juga. Oh gitu. Tapi ya biasalah. Ada video klipnya juga di YouTube saya juga. Adiwangsa, gue agak tertarik nih sama Adiwangsa nih. Kenapa Adiwangsa mas? Adiwangsa itu kan nama anak saya. Ya itu sebelum lahiran anak saya itu saya buat instrumen. Gitu. Menggambarkan rasa cinta kepada kelahiran si anak nih. Iya. Itu ada di semua digital platform itu. Kayak gitu. Total sekitaran ada 4-5 lagu lah mas ya. Tapi yang udah di share di platform sekitaran ada 1-2 lagu ya. Iya, kalau di Sky masih 1, yang saya sendiri ada 2. Oh gitu. Wah itu dia teman-teman. Keren banget deh. Pokoknya kalian wajib mengepoin Mrs. Holding Sky. Jangan lupa subscribe. YouTube. Silakan promosi Mas Denio. Jangan lupa subscribe channel Mrs. Holding Sky Musik sama Geni Holding Sky Musik. Untuk Instagram. Instagram ada Mrs. Holding Sky Official. Bisa di follow teman-teman. Gitu. Siapa tahu dapat merchandise. Nah itu dia. Siapa tahu dapat merchandise, dan jangan lupa buat follow Mas Denio juga. Siap. Gitu. Mas Denio. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat gitar yang bagus meskipun nggak baru, ini dia. Semua ada di Mas Denio ini. Mau sharing-sharing real musik, sharing-sharing alat musik dan sebagainya, boleh. semuanya ada. Boleh.
Wah, luar biasa sekali. Sekarang aktivitasnya apa Mas Denio? Ya aktivitasnya kalau di luar main musik ya jual jual gitar, jual alat musik, sama kebetulan saya ada WO juga, Oh iya. wedding organizer. Itu yang masih berjalan malahan. Oh iya. Karena beberapa wedding itu diperbolehkan tapi tanpa ada musik. Oh gitu. Gitu ya. Ya yang mana yang jalan kita sikat lah pokoknya. Iya. Mas, gini, kemarin kan gue lihat YouTube nih ya. Lihat YouTube-nya Vincent Desta ketika ngobrol sama Ariel Noah, kayak gitu. Di situ bagaimana Ariel Noah itu sedikit melunturkan stigma orang-orang tua terdahulu bahwasanya kalau kalian tuh pengen sukses, sekolah yang rajin jadi insinyur. Kalau nggak gitu, kalau kalian pengen hidup enak, silahkan kerja di kantor, kayak gitu. Dari Mas Denio sendiri nih, udah lama kan ya di dunia musik ya? Pernah nggak sih Mas ada tantangan ataupun tentangan dari keluarga, nggak usah deh, mending kamu sekolah yang bener terus ngelamar kerja kayak gitu? Kebetulan ya pasti ada, tapi kebetulan orang tua saya itu santai banget ya orangnya. Cuman nggak bisa di ini ya, nggak bisa di terus karena orang tua kita santai terus kita juga santai, nggak. Kita kalau memang mau memilih jalan hidup di misalkan di musik gitu ya, kalian buktikanlah bisa hidup di situ. Oh iya. Dulu juga saya berani apa namanya istilahnya total di musik. Itu setelah kita jalan 2 tahun di Holding Sky, ternyata kan kalau dulu kan ikut orang wedding, maksudnya kita diajak sana diajak sini dan sekali main itu. Kalau itu kan kita udah pegang manajemen sendiri. Oh ternyata alurnya itu seperti ini toh. Treatment kerjanya nggak hanya main aja ternyata. Kita harus punya sistem yang bagus, prosedural yang bagus. Nah, ketika prosedur kita sebelum membuat prosedural yang bagus, otomatis kita untuk masalah perform udah beres duluan. Baru kita pikirkan proseduralnya, manajemennya, secara administrasi seperti apa. Dan kita jangan lupa kita itu meskipun musisi kadang-kadang teman-teman tuh menurut saya loh ya, kalau udah punya karyanya bagus. Nah, karya bagus itu nggak bisa karya bagus saja. Kita harus bisa cara mendistribusikan, mengenalkan ke orang caranya kayak gimana. Media promosi itu kayak gimana tuh, kayak gitu. Kita buat konten itu harus punya jadwal yang baik gitu. Dalam 1 bulan kita itu mau ngapain nih, kontennya mau dibuat apa? Apakah cuma main aja atau bikin apa namanya jadwal gigs aja? Ya itu yang susah, bikin konten untuk mengenalkan grup kita, jangan sampai orang itu lupa gitu loh sama kita gitu. Benar. Buat yang udah kenal jangan sama lupa, buat yang belum kenal supaya lebih kenal kayak gitu. Ya logikanya kita lihat aja lah produk-produk yang sudah terkenal. Sabun mandi tiap hari kita beli itu iklannya di TV loh. Apalagi kita ini di daerah. Masa ngelola Instagram aja nggak bisa total kan ya. Kita mau dapat apa namanya impact yang seperti apa kalau kita nggak membuat sesuatu yang lebih gitu. Iya, nggak mau kerja keras ya. Kan kayak gitu. Benar-benar. Logikanya. Iya benar. Mas, berarti di Mrs. Holding Sky ini sendiri ada yang Mas Denio tadi ceritakan ya. Ada format yang untuk entertain, maksudnya wedding atau apa. Ada format yang untuk berkarya. Nah, gini Mas, kalau gua mau nanya nih sedikit soal format yang wedding ataupun yang entertain, otomatis itu kan selain memberikan suguhan ke masyarakat atau ke penikmat musik, pasti kita tidak memungkiri lah cuan dari itu kan pasti kita juga sedikit banyak mengharapkan lah ya. Aku main selain memberikan kualitas musikku, aku juga dapat pundi-pundi nih, menghasilkan nih dari sini kayak gitu. Dari sini gue bisa hidup nih. Nah, dari sudut pandang Mas Denio sendiri tuh gimana Mas? Kalau bermusik ingin mendapatkan hasilnya, ya yang gue katakan di sini adalah finansialnya itu harus saklek sesuai genreku atau mengikuti kebutuhan pasar. Ya itu tadi kalau kita bicara musik entertain, ya kita harus ikut pasar. Gitu ya. Kayak gitu kalau ikut pasar. Jadi ikut pasar dalam arti
kita kan kerja jasa, jadi maunya klien kayak gimana kita turutin kayak gitu. Gitu. Beda lagi kalau kita udah main di komunitas kali Mas ya. Kalau di komunitas mungkin Ya itu kan tempat untuk apa ya, menyalurkan idealis gitu. Kalau komunitas kita nggak peduli dilihat apa enggak kalau di situ. iya benar. Benar sih. Karena teman-teman kita semuanya udah seperti itu. Jadi kita main ya sama kayak teman-teman kayak gitu sih Mas ya. Wah, luar biasa sekali nih. Dan ini untuk agenda terdekat nih dari Mas Denny ataupun Mrs. Holdings kayak apa nih? Kalau dari kita akan membuat beberapa konten-konten lagi yang mungkin bisa menarik klien juga, karena ada info ya, semoga ya setelah Lebaran, setelah puasa itu akan diperbolehkan lagi kegiatan-kegiatan ini. Katanya loh ya, saya mendengar seperti itu, dan alhamdulillah memang klien-klien di bulan Mei dan seterusnya itu sudah mulai masuk dan reschedulean mulai berpindah ke situ. Sebenarnya gitu. Kalau memang sudah diperbolehkan, kita itu tinggal jalan aja. Akhirnya kita memang harus segera siap-siap sih, maksudnya kayak beberapa request lagu, PR kita kayak gitu. Terus kita mau ngapain nanti, timelinenya dari Holding Sky itu plannya mau ngapain, itu harus segera dipikir ulang lagi karena situasinya kan berubah-ubah terus. Benar. Kita harus selalu menyesuaikan lah kayak gitu. Dan dituntut juga harus kreatif. Iya itu. Karena ketika kita udah mempersiapkan, tapi ternyata yang sudah kita siapkan kondisinya tidak memungkinkan, kita harus gimana nih? Kayak gitu. Itu. Pernah nggak Mas dari jadwal-jadwal yang sudah terbooking ya, yang sudah ngejadwalkan untuk Mrs. Holding Sky, tiba-tiba reschedule di antara satu wedding sama wedding yang satunya itu ternyata sama, kayak gitu, pernah? Pernah, sering sekali. Sering ya? Sering sekali, dan itu ya kita biasanya ini apa namanya apa ya, kalau double itu kan kita bisa tim A tim B ya. Kalau udah tim A tim B ya aman lah. Pokoknya gini, kalau keluar lebih dari satu tim, saya biasanya melihat ini kapasitasnya kita mampunya berapa. Gitu. Kalau kapasitasnya mampunya 2 tim ya 2 tim. Kalau bisa 3 tim, longgar kan package yang diambil klien itu kan beda-beda. Betul. Kalau memungkinkan untuk 3 ya 3 kayak gitu. Kalau nggak mungkin 3 ya 2 aja. Kita biasanya kita rekomendasikan ke teman-teman wedding yang lainnya lah. Kayak gitu. Iya benar. Ke ini gitu kan, kita temannya juga banyak yang di musik wedding dan semua teman juga kayak gitu. Ya, karena kurang lebihnya nanti akan membawa nama baik dari Mrs. Holding Sky itu sendiri. Betul. Kayak gitu. Oke. Dan Mas Denio nih, keinginannya Mas Denio nih apa nih untuk Mrs. Holding Sky dan di pandemi seperti ini Mas? Kalau keinginan yang jelas kita untuk yang berkarya, kita mau menambah karya yang lebih banyak lagi. Yang pertama itu kita produksi lebih banyak lagi, dan yang kedua untuk musik entertain ini saya itu memprediksi atau menurut saya itu sampai kapanpun tuh kita masih bisa sih kerja di musik entertain. Tinggal kita harus menyesuaikan zaman dari segi permainan musiknya, kita harus update terus. Dari segi fashionnya di era itu apa, kita harus mengikuti. Ya mau nggak mau harus seperti itu, karena kita kan kerjanya nggak hanya audio aja, visualnya juga dilihat. Visual juga, kita mainnya bagus, terus visualnya dilihat nggak bagus kan ya kurang juga. Kalau bisa semuanya bagus lah, audio visualnya juga bagus kayak gitu. Kayak gitu. Dan oh iya Mas, setahu gue nih Mrs. Holding Sky itu punya apa ya dibilangnya, band didikan ya? Ya itu adik-adik kita. Ada adiknya dari Mas Denio ya? Ya adik-adik kita semua lah yang di Jazz Dilan juga itu kan. Gitu. Apa Mas itu bandnya?
The Apprentice itu. The Apprentice. Tapi semua udah pada kuliah itu. Oh iya. Dulu kan masih SMP. Sekarang udah lulus SMA, udah kuliah semua. Udah pada bisa semua nih. Dan untuk Apprentice itu sendiri udah ada lagunya sendiri Mas ya? Ada, kebetulan di YouTube masih ada lagunya Apprentice, itu di digital platform juga ada. Kebetulan lagunya yang buat saya juga ada itu. Judulnya apa ya? Cinta Datang Tiba-Tiba katanya. Cinta Datang Tiba-Tiba. Oh iya pernah dengerin sih, gue dulu. Itu yang buat saya juga lagunya. Ide kreatifnya semua dari Mas Zenio nih. Kebetulan. Dan mungkin Mas Zenio punya pesan-pesan nih buat teman-teman yang lagi dengerin kita nanti ya Mas Zenio ya. Baik yang pemusik ataupun yang bukan pemusik. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman camp nih di UKM Musik Camp yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo nih. Apa nih? Oke, untuk teman-teman yang di bidang karya, di band yang berkarya indie mungkin ya. Itu tetap semangat, tetap berkarya dan jangan lupa tetap kreatif, tetap solid juga. Kalau di musik wedding ya terus berproses saja, dipersiapkan konsep-konsep yang baru agar nanti setelah aturan-aturan itu keluar dan diperbolehkan sudah siap gitu. Iya. Kita mau ngapain gitu. Dan sebenarnya sama aja sih di kedua bidang itu, meskipun band berkarya ataupun yang musik entertain, semua harus siap dengan kondisi zaman yang terus berubah. Dan kondisi yang berubah harus siap dihadapi. Kita ikutin aja kayak gimana gitu. Yang penting tetap semangat lah. Tetap semangat, tetap solid nih buat teman-teman camp ya. Gitu. Jadi untuk semangatnya, untuk solidnya jangan sampai luntur meskipun keadaan, zaman, situasi ataupun kondisi selalu berubah-ubah. Kayak gitu. Well, terima kasih Mas Zenio. Terima kasih banyak udah ngobrol sama UKM Musik Camp. Sharing-sharingnya juga terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti yang pengen kepo atau pengen tahu lebih banyak soal Mrs. Holding Sky, bisa dicek di Instagramnya apa? Instagramnya tadi Mas? Mrs. Holding Sky Official. Mrs. Holding Sky Official. Dan buat teman-teman yang pengen dengerin nih apa aja karya-karya dari Mrs. Holding Sky, bisa dicek di YouTube-nya Mrs. Holding Sky Musik. Mrs. Holding Sky Musik. Terima kasih Mas Zenio waktunya. Luar biasa sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Zenio. Terima kasih. Dan buat teman-teman jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan ada obrolan-obrolan lagi sama beberapa orang yang berpengaruh di bidang musik yang ada di Ponorogo juga. Jadi tetap stay tune barengan sama Camp. Bravo Camp! Yeah!